warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada dan menyempatkan diri menonton channel Agung Pos Group YouTuber. Sore ini kita akan berbincang sejenak bersama Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Bapak Medi Irawan SH.MH. Selamat sore Pak Medi. Selamat sore Pak Ji. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa berkunjung kembali ke ya. Geraha Agung Pos. Iya, terima kasih Pak Medi. Kalau tidak salah kita sudah beberapa kali bertemu di channel ini dengan momen yang berbeda. Ya. Namun sore ini kami sengaja mengundang Pak Medi sebagai Sekretaris ICMI Kabupaten Ogan Ilir, yang kebetulan ketuanya Bapak Sekda almarhum Herman SH. Beliau meninggal, dan menurut informasi bakal ini ada kegiatan. Nah, Pak Medi mungkin bisa menjelaskan ICMI itu tugas-tugasnya apa dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan apa. Silakan Pak Medi. Terima kasih Pak Ji. Jadi alhamdulillah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini sudah masuk ke periode kedua Ya. dengan masa pengurusan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Jadi masa kepengurusan Pak Herman SH.MM itu sebelum dia meninggal, beliau sudah menjabat sebanyak 2 periode sampai dengan 2020 yang sudah 2 periode beliau ya? Jadi 2020 yang lalu. Jadi ICMI ini adalah sebuah lembaga intelektual, jadi non-government yang punya tujuan adalah bagaimana ikut memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pemerintah daerah. Nah tentu ICMI Kabupaten Ogan Ilir itu harus memberikan kontribusi pemikiran kepada Kabupaten Ogan Ilir, baik pada pemerintah daerah maupun kepada DPRD ataupun lembaga perwakilan rakyat. Nah, pemikiran yang harus kita berikan kepada pemerintah daerah ini adalah bagaimana kita memberikan konsep-konsep pembangunan, baik itu pembangunan secara sumber daya manusia maupun pembangunan sumber daya yang bersifat alami lainnya. Nah, tentu Pak Haji, kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan, mulai dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan demokrasi, misalnya seminar-seminar tentang pemilu. Lalu kemudian seminar-seminar terkait dengan pertumbuhan perekonomian, pengembangan ekonomi, dan kemudian seminar-seminar yang berkaitan dengan tajuk kepemimpinan leadership. Nah, ke depan kita akan melakukan seminar terkait tentang pendidikan. Pak Medi, tadi kita ini salah satu lembaga untuk mengkontribusi tenaga dan pemikiran untuk pemerintah daerah, pusat dan kabupaten provinsi. Pak Medi, artinya orang-orang di ICMI ini memang orang-orang pilihan. Tokoh-tokoh masyarakat, latar belakangnya juga mungkin ada tertentu. Ini bagaimana Pak? Jadi Pak Haji, untuk kepengurusan ICMI ini sudah barang tentu karena ada nuansa cendekiawannya. Nah, jadi dari berbagai disiplin ilmu yang kita tarik untuk menjadi pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi ada yang disiplin ilmunya hukum, ekonomi, sosial budaya, pertanian, dan kemudian perkebunan, perikanan, dan juga disiplin ilmu keagamaan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari lintas disiplin ilmu ini kita bisa memberikan kontribusi dari berbagai konsep pembangunan yang di dalam hal ini yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dalam waktu dekat ada kegiatan masalah ingin mencari solusi tentang pendidikan daring. Apa benar? Kapan itu Pak Medi? Jadi insya Allah Pak Haji, kita sampaikan kepada seluruh netizen kita akan melakukan seminar offline, cuman ada live streamingnya, yaitu seminar pendidikan terkait bagaimana mencari solusi tentang sistem pelajaran dalam jaringan. Kenapa? Karena sistem belajar dalam jaringan ini ada kekurangannya dan juga bahkan mungkin ada kelebihannya juga Pak Haji. Kekurangannya kita bisa melihat bahwa Pak Haji, daerah dan kecamatan kita ada yang pelosok, seperti Muara Puang, Rantau Alai, Kandis,
Butuan, Pairaman, Lubuk Liat, tentu daerah-daerah yang katakanlah agak jauh tersebut bisa baik yang tidak tercapai dengan sinyal-sinyal internet Pak Haji. Sehingga Pak Medi, kalau berbicara daring tentu ini terkait dengan internet. iya, Selama ini menurut pengamatan ISMI sendiri, masalah pendidikan atau kuliah termasuk kuliah pendidikan seminar-seminar sering dilakukan dengan sistem daring. iya. Kendala-kendalanya apa selama ini? Jadi kendala pendidikan daring ini atau pendidikan online Pak Haji, aku kira satu masalah sinyal Pak Haji. Ya, Sinyal, kemudian koneksivitas internet ya, kemudian lagi biaya Pak Haji, Ya, ya. biaya pendidikan. Nah tentu kita banyak mendengar keluhan dari masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya. Tentu pertama untuk fasilitas handphone mereka belum tentu ada Pak Haji, anak-anak Ya, kan ya. SD SMP ya. Kemudian sinyal yang diberikan melalui pulsa yang diberikan oleh pemerintah pusat itu tidak sampai menjangkau ke desa-desa Pak Haji. artinya tidak efektif untuk saat ini. Untuk saat Belum ini hanya efektif. daerah perkotaan saja yang sebagian Ya. itu baru efektif Pak Haji, yang Iya, ya. yang pakai sinyal Hmm. yang di luar di luar Telkomsel ya. Nah sekarang kita berharap bahwa ke depan ini karena sonasi ini kan sudah berjalan, kemudian apa namanya pandemi ini juga makin lama kadang naik kadang turun ya. Tentu di beberapa daerah ada yang sama sekali turun kan, Ya, ya. sehingga kita perlu juga mengkaji bagaimana belajar tatap muka Pak Haji Iya, ya. dengan tanggung jawab secara bersama. Artinya daring tidak efektif dan tatap muka itu tetap Perlu kita coba Pak Haji. dicoba dan memang harus terus digalakkan. Iya, karena kita Karena kalau tatap muka tidak ada kendalanya sedikit sekali. iya. Paling hari hujan deras Iya. mungkin. Itu orang per orang. Nah, jadi Pak Kalau daring ini kan bisa secara keseluruhan. keseluruhan Kalau sinyalnya tidak ada ya sudah. sudah enggak belajar semua kan. Ya. Ini solusi yang bagaimana rencana dia bakal diambil Jadi oleh kita ISMI? perlu mengajukan suatu konsep tentang belajar tatap muka. Pertama Pak Haji, sesuai dengan pedoman ya, SOP yang diatur oleh Kementerian Pusat, ada MOU kerjasama dulu, kerjasama pertanggungjawaban antara wali murid dengan sekolah. Apakah ada kesepahaman dalam program tatap muka? Kalau memang wali murid bertanggung jawab untuk menjamin anaknya bisa belajar tatap muka, ya itu akan dilakukan semacam proses pembelajaran ya. Artinya lalu kemudian proses pembelajaran tatap muka bisa diinisiasi dengan memakai protokol kesehatan Pak Haji. Dengan Artinya waktu jam belajar, Ya. kemudian jumlah siswa yang belajar nanti ada shift-shiftnya kan. Artinya ISMI selama ini selalu memantau Betul. dan memperhatikan masalah jaringan Betul. masalah daring ini. Ya, kebetulan saya selain sekretaris umum ISMI Pak Haji, saya juga ketua forum komite sekolah. Iya, Jadi iya. itu bagian dari representasi kumpulan wali siswa. Iya, iya. Jadi kami bahkan mengkaji bahwa keluhan orang tua ini satu soal pembelian kuota internet Iya, iya. yang terkadang banyak kuota internet banyak dihabiskan oleh anak-anak yang tanpa pengawasan gitu Ya. dengan main-main yang bukan pelajaran. Seminar nanti rencananya melibatkan dari kalangan ISMI Okadir saja atau memang ada pihak Ya, kita libatkan akademisi Pak Haji. Satu kita libatkan guru besar dari Universitas Islam Negeri Denpasar, Ya. kemudian doktor dari Unsur Universitas Sriwijaya, dan satu lagi dari ahlinya para Wiswara LPMP Ya, tentang jaminan mutu pendidikan. Ya, berapa banyak pengurus dan anggota ISMI di Kabupaten Okadir? Anggota ISMI ini ratusan Pak Haji, Banyak. hampir 100 lebih. Nah sekarang Tapi dia cuma ada di tingkat kabupaten atau ada di tingkat ada di kecamatan? provinsi dan di pusat, kemudian untuk di kecamatan ada juga, itu namanya Sudah. Orstat Pak Haji. Oh, Kalau kita Orda, Kabupaten Orda. iya, iya, iya. Orstat itu organisasi satuan. Iya, iya. Terakhir mungkin Pak Medi, karena waktu ada himbauan kepada para pengurus ISMI dan masyarakat serta pemerintah. Ya, jadi kita berharap bahwa kegiatan seminar pendidikan ISMI ini seperti yang undangan sudah kita sampaikan, yang dihadiri oleh disiplin ilmu dan lintas organisasi yang kita undang, kita harapkan hadir, sehingga nanti dengan kehadiran tersebut melalui seminar kita bisa memberikan pemikiran Tanggal berapa itu Pak Sunai? mungkin kepada yang kita sembahkan kepada pemerintah daerah. Tanggal pelaksanaannya tanggal 3 Februari lusa Pak. Iya. 3 Februari 2020 Hari Kamis ya? hari Rabu Hari Rabu. jam 8 sampai dengan selesai. Iya, iya. Jadi besok Selasa, usahanya Rabu. Iya, iya. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan
Pak Medi Irawan, Sekretaris ISMI Kabupaten Ogan Ilir. Mudah-mudahan ini akan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Salam.